Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Fadila dengan NPM 2034025162002, Prodi Manajemen, mata kuliah Ekonomi Mikro di Universitas Nasional. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah karena perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Sehingga dalam jangka panjang terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan apabila memang dibutuhkan. Faktor-faktor produksi tersebut adalah faktor pasar, faktor bahan mentah, faktor fasilitas umum, dan faktor tenaga kerja. Karena hal itulah biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Saya akan menjelaskan poin-poin biaya produksi jangka panjang. Yang pertama, ada cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Dalam analisis ekonomi kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata. Berikut adalah contoh kurva dari biaya produksi jangka panjang. Misalnya perusahaan ingin mencapai produksi sebanyak 100 unit, maka akan lebih efisien jika menggunakan kapasitas 1, lihat titik A, daripada kapasitas 2, lihat titik B. Jika ingin mencapai produksi sebanyak 160 unit, kapasitas 2 adalah yang paling efisien. Jadi kapasitas 1 paling efisien untuk produksi di bawah 130 unit. Kapasitas 2 untuk produksi di antara 130 dan 240 unit. Dan kapasitas 3 untuk produksi di atas 240 unit. Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pemiminan tergantung pada 1. Tingkat produksi yang ingin dicapai, 2. Kapasitas pabrik yang tersedia. Yang kedua, ada kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau LRAC, Long Run Average Cost, adalah kurva yang menunjukkan biaya rata-rata paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Kurva LRAC merupakan kurva yang menyinggung berbagai kurva AC jangka pendek sehingga kurva LRAC berbentuk garis lengkung. Salah satu hal yang perlu diingat dalam menggambarkan kurva LRAC yaitu kurva tersebut tidak selalu menyinggung pada titik terendah titik AC. Terlihat di sini ada contohnya. Terlihat pada gambar bahwa hanya AC X terendah yang disinggung pada bagian terendah. Pada kurva AC2, kurva LRAC menyinggung titik A yang bukan merupakan titik terendah kurva AC2, melainkan bagian yang lebih tinggi dan di sebelah kiri dari titik terendah. Sedangkan kurva AC3 disinggung kurva LRAC pada titik C yang berada di sebelah kanan atas titik terendah kurva AC3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun kurva LRAC tidak menghubungkan setiap titik terendah dari AC, namun tetap menggambarkan biaya minimum perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, ada jenis-jenis biaya jangka panjang. Yang pertama, biaya total atau jangka panjang. Adanya biaya yang dikeluarkan untuk memproduksikan seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Biaya ditulis dengan rumus LTC sama dengan LVC, di mana LTC atau biaya total jangka panjang dan LVC sama dengan biaya variabel jangka panjang. Yang kedua, ada biaya marginal jangka panjang atau LMC. Adanya tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Perubahan dalam biaya total jangka panjang karena output meningkat secara menaik dengan 1 unit. Atau kurva biaya marginal jangka panjang atau LMC ditetapkan dari biaya kurva biaya jangka panjang yang mengukur perubahan pada biaya total jangka panjang. Rumusnya dari biaya ini adalah LMC sama dengan delta LTC per delta Q, di mana LMC sama dengan biaya marginal jangka panjang dan biaya total jangka panjang. Delta Q sama dengan perubahan output. Selanjutnya, biaya rata-rata jangka panjang atau LAC adalah biaya total dibagi jumlah output.
Kurva rata-rata jangka panjang berbentuk U sama seperti kurva biaya jangka pendek, tetapi menyebabkan bentuk U tersebut adalah jangka skala pengembalian yang meningkat dan menurun daripada pengembalian yang berkurang dari tiap faktor produksi. Yang keempat ada skala ekonomis dan skala tidak ekonomis. Skala ekonomis apabila pertambahan bahan produksi menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Produksi yang semakin tinggi menyebabkan firma menambah kapasitas produksi, dan pertambahan kapasitas ini menyebabkan kegiatan memproduksi bertambah efisien. Ini dicerminkan oleh ongkos produksi yang bertambah rendah. Pada kurva LRAC, keadaan ini ditunjukkan oleh bagian kurva LRAC yang semakin menurun apabila produksi bertambah. Ada beberapa faktor penting yang menimbulkan skala ekonomis. Yang pertama, spesialisasi faktor-faktor produksi. Dalam perusahaan yang kecil, skalanya pada pekerja harus Yang pertama, ada spesialisasi faktor-faktor produksi. Dalam perusahaan yang kecil, skalanya pada pekerja harus menjalankan beberapa tugas. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat mencapai keterampilan yang tinggi di dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua, ada pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Setiap perusahaan harus membeli bahan mentah, mesin-mesin, dan berbagai jenis peralatan untuk melakukan kegiatan produksi. Harga bahan-bahan tersebut akan bertambah murah apabila pembeliannya semakin banyak. Yang ketiga, memungkinkan barang sampingan atau byproduct diproduksikan. Di dalam perusahaan-perusahaan ada kalanya terdapat barang-barang yang tidak terpakai dan merupakan residu dari proses produksi. Yang ketiga, memungkinkan barang sampingan byproduct diproduksikan. Di dalam perusahaan-perusahaan ada kalanya terdapat barang-barang yang tidak terpakai yang merupakan residu dari proses produksi. Di dalam perusahaan yang kecil, biasanya jumlah yang tidak banyak dan tidak ekonomis untuk diproses menjadi barang sampingan. Tapi apabila perusahaan adalah perusahaan yang besar dan memiliki barang residu yang banyak, barang residu ini diproses menjadi barang simpanan. Kegiatan yang baru ini akan menurunkan ongkos per unit daripada kesalahan organisasi perusahaan. 4. Perusahaan yang besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna bagi perusahaan. Kalau suatu perusahaan telah berkembang menjadi sangat besar, akan timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan usaha lain yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Sebagai contoh, pembesar perusahaan akan mendorong pemerintah menyediakan jaringan bank angkut yang baik dan penyediaan air dan listrik yang murah. Di samping itu, firma-firma yang menyediakan jasa-jasa kepada perusahaan besar tersebut akan berkembang. Berbagai perkembangan ini akan mengurangi ongkos per unit. Ada skala tidak ekonomis. Kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomis apabila pertambahan produksi menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Keadaan ini diwujudkan dengan kegiatan produksi yang menurunkan efisiensi. Pada kurva LRAC, adanya skala tidak ekonomis terutama diakibatkan oleh organisasi perusahaan yang sudah menjadi sangat besar, sehingga menimbulkan kerumitan di dalam pengaturan dan pemimpinannya. Perusahaan yang terus-menerus membesar biasanya berarti jumlah tenaga kerja yang digunakan mencapai beribu-ribu orang dan memiliki pabrik dan cabang di berbagai tempat. Sebagai akibatnya, kegiatan dan organisasi perusahaan itu sudah menjadi sangat kompleks. Yang kelima, biaya ekonomi versus biaya akunting. Para ahli ekonomi memandang biaya berbeda dari cara pandang seorang akuntan yang biasanya peduli dengan laporan kinerja perusahaan di masa lalu untuk penggunaan eksternal, seperti dalam laporan kinerja perusahaan di masa lalu untuk penggunaan eksternal, seperti dalam laporan tahunan. Akuntan cenderung melihat secara retrospektif keuangan dan operasi perusahaan karena mereka harus terus mengawasi harta atau aset dan kewajiban dan menilai kinerja masa lalu. Akibatnya, biaya akuntan yang diukur oleh akuntan dapat memasukkan item-item yang tidak dimasukkan oleh seorang pakar ekonomi dan tidak akan memasukkan item-item yang biasanya dimasukkan oleh para pakar ekonomi. Sebagai contoh, mencakup biaya penyusutan untuk peralatan, modal yang ditetapkan pada dasar ketentuan pajak yang diizinkan oleh Internal Revenue Service. Pada
para ahli ekonomi dan semoga pula dengan para manajer memandang perusahaan jauh ke depan. Mereka khawatir dengan pengalokasian sumber daya yang langka. Oleh karena itu, mereka mempermasalahkan tentang biaya yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana perusahaan dapat menata kembali sumber dayanya untuk menurunkan biaya dan memperoleh laba. Seperti yang akan kita lihat, karenanya para pakar ekonomi peduli terhadap biaya ekonomis, yaitu biaya untuk memanfaatkan sumber-sumber produksi. Kata ekonomis menyatakan kepada kita perbedaan antara biaya yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan yang tidak. Di sini konsep biaya peluang memegang peran penting. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.